Pagi ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita buat dulu kesepakatan kelas atau keyakinan. Siapa yang mau membuat kesepakatan kelas? Iya, baik. Nah, turun tangan. Kesepakatan kelas itu siapa yang bisa memberikan? Iya, coba. Iya, mendengarkan guru yang sedang berbicara. Apa lagi contohnya? Tidak mengganggu teman satu lagi. Iya, tidak mengganggu saat orang belajar atau teman belajar. Apa lagi contohnya? Iya, tidak boleh bermain dalam kelas. Apa ya Pak? Contohnya Pak? Apa contohnya? Iya, menjaga kebersihan kelas. Apa contohnya? Apa lagi contohnya? Mengerjakan tugas tepat waktu. Iya, mengerjakan tugas tepat. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan ini. Silakan ditulis menurut kalian semua, ya. Menurut kalian semua, tulis seberapa banyaknya. Ya, silakan ditulis, baru kita akan tempelkan bersama-sama. Ditulis jika sebanyak. Silakan. Siapa yang sudah belum cukup nanti silakan diminta sama Pak Guru, ya. Nah, karena sudah selesai, silakan tempel satu persatu di sana, silakan. Ya. Silakan ditempel. Ya, mulai dari sini. Ya, oke. Ya, satu-satu. Silakan ditempel. Ya, kalau yang sudah silakan dulu. Ya. Sudah selesai? Oke. Dengarkan di sini. Kalian sudah tempel, kita akan baca bersama-sama. Yang pertama, mengerjakan tugas tepat waktu. Habis itu tidak berbohong. Habis itu menjaga kebersihan. Nah, yang kedua, menjaga kebersihan, jujur, tidak berbohong, tidak mengambil barang teman. Yang ketiga, jujur, tidak berbohong, tidak mencuri, tidak nakal, tidak sombong. Baik. Yang berikutnya, jujur, menjaga kebersihan,
tidak berbohong, mengerjakan tugas, dan tidak memotong teman yang sedang berbicara. Bagus. Berikutnya, jujur, tidak berbohong, menjaga kebersihan. Dan yang berikutnya, jujur, tidak berbohong, tidak menjaga kebersihan. Yang berikutnya, menjaga kebersihan, tidak berbohong, tidak mencuri, menghargai guru yang sedang berbicara. Nah, dengarkan kembali. Ini adalah kesepakatan kita yang ada dalam kelas. Nah, untuk itu apa yang kita sudah tulis ini kita harus terapkan di dalam kelas. Ya. Untuk itu karena kesepakatan kelasnya kita ada, Pak Guru suruh datang kalian di sini semua. Ya, kita dokumentasikan hasil keyakinan kelasnya kita. Ya, kita menghadap ke sana. Ya, kita tempel-tempel di sini. Nah, kita tempel-tempel yang kalian sudah tempel, kita dokumentasikan. Ya, kemana sedikit. Ya, kita gaya bebas. Nah, kita bilang sama-sama, inilah hasil keyakinan kelas kita. 1, 2, 3. Inilah hasil keyakinan kelas kita. Kelas 5. Kami akan melakukan keyakinan kelas. Kami akan melakukan keyakinan kelas. Semangat! Oke, silakan dulu. Pada saat ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita melaksanakan diskusi kita pada saat ini, tentunya ada kesepakatan dalam kegiatan diskusi. Yang pertama, bagaimana kesepakatannya? Ya, kegiatan harus tertib, menghargai teman guru yang sedang berbicara. Jadi kalau kita keluar, boleh kita mengangkat tangan. Nah, Bapak Ibu, Dewan Guru Kepala Sekolah yang saya hormati. Nah, tujuan kita dalam diskusi ini yaitu pembelajaran dan penerapan budaya positif di sekolah SDN Toijaya. Nah, yang pertama itu ada perubahan paradigma pembelajaran. Nah, paradigma lama, sebagaimana yang ada di slide itu, yaitu berpusat pada guru, yaitu guru menjadi satu-satunya sumber pengetahuan dan pemberi instruksi. Tentunya Bapak Ibu ada pengalaman yang menarik mengenai paradigma lama ini. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan contoh. Bagaimana contohnya ini yang dibilang guru menjadi satu-satunya sumber pengetahuan dan pemberi instruksi. Siapa yang bisa memberikan contoh? Ibu bisa? Terima kasih. Kalau menurut saya, untuk ini apa yang disampaikan oleh PDP, guru hanya menjadi satu-satunya sumber. Dan maksudnya begini, pada saat kita di ruang belajar, paling yang kita laksanakan itu mengambil buku paket dan memberikan tugas sama anak-anak, tidak pernah memberi kesempatan kepada anak itu sendiri untuk memberikan apa yang seharusnya mungkin dia mau, tapi karena dia merasa takut saat itu karena
sehingga dia hanya berdiam diri. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Kepala Sekolah. Memang betul apa yang disampaikan Ibu, bahwa cara mengajarnya seorang guru yang dikatakan berpusat pada guru hanya kemauannya guru itu sendiri. Tidak ada kemauannya dari murid atau umpan balik dari murid. Jadi semaunya guru melaksanakan pembelajaran. Nah, sehingga paradigma baru yaitu berpusat pada murid. Murid menjadi pusat dari proses belajar dengan peran aktif dan membangun pengetahuan sendiri. Dan kedua, aktif murid didorong untuk terlibat dalam kegiatan belajar yang bermakna eksploratif dan kolaboratif. Nah, ini paradigma baru yang kita harus terapkan di sekolah kita di SDN berpusat pada murid. Nah, semboyannya Bapak Ki Hajar Dewantoro ada 3. Guru itu sebagai contoh. Yang kedua, kita menuntun. Yang ketiga, kita mendorong. Nah, itu tugasnya kita seorang guru. Kita itu menjadi contoh. Yang kedua, bagaimana kesulitannya anak-anak dalam kegiatan proses belajar mengajar. Kita harus menuntun mereka. Dan yang terakhir, kita harus mendorong dari setiap kelemahan-kelemahan. Nah, paradigma baru ini, murid menjadi pusat dari proses belajar dengan peran aktif dalam membangun pengetahuan sendiri. Siapa yang bisa memberikan contoh mengenai hal ini? Ya, Bu Agni. Ya, berpusat pada murid. Ya, kalau saya Pak, yang dikatakan berpusat pada murid itu artinya semua pembelajaran itu fokusnya kepada murid. Ya, jadi murid itu bukan berfokus kepada guru. Kalau zaman dulu kan teacher center, artinya fokus pada guru. Tetapi sekarang di Merdeka Belajar ini adalah student center, yaitu fokus pada murid. Dalam artian, dalam pembelajaran itu kita harus memenuhi kebutuhan minat dan bakat murid dalam pembelajaran. Misalnya ada murid yang suka bermain di luar, kita cari bagaimana caranya supaya dia cara belajarnya itu bisa di luar. Ya. Atau ada yang suka menulis, ada yang suka menggambar, ya, seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Kita melihat kemauan dan minatnya anak-anak dalam proses belajar. Nah, tentunya kita sebagai guru, kita harus lihai menggunakan metode pembelajaran yang disukai oleh anak-anak. Kalau metode dulu-dulu itu hanya ceramah, guru terus yang berceramah, tidak ada anak-anak. Nah, sehingga dimodifikasi metode-metode pembelajaran yang sesuai minat atau keinginan murid yang ada di sekolah kita. Nah, kita lanjut. Nah, perubahan paradigma belajar merupakan proses yang berkelanjutan yang membutuhkan komitmen dan usaha dari guru dan murid dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip paradigma baru, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif dan berpusat pada murid, di mana setiap murid memiliki kesempatan untuk berkembang dan mencari potensi. Nah, perubahan paradigma belajar ini tentunya kita seorang guru. Kita tidak bisa hanya melakukan satu hal. Tentunya kita lakukan berulang kali. Biasa kita seorang guru berputus asa, malas untuk berkembang. Nah, melalui materi ini kita belajar bersama-sama dalam melakukan proses belajar mengajar itu harus secara berkelanjutan. Nah, jadi kita coba mungkin metode ini tidak baik, kita bagi lagi metode yang sama dan seterusnya, sehingga ada minat atau semangat belajar dari murid. Yang berikutnya,
memberikan komentar mengenai disiplin positif. Ya, baik. Positif disiplin itu merupakan salah satu kata kunci kesuksesan seseorang. Disiplin yang kita terapkan kepada murid, maka haruslah diawali dari diri kita sebagai pendidik dengan menciptakan perilaku disiplin dalam setiap hal, terutama kinerja kita. Menjadikan murid disiplin tidaklah semudah yang kita bayangkan, akan tetapi membutuhkan proses dan waktu yang cukup agar kedisiplinan menjadi satu bentuk kesadaran yang muncul dari masing-masing individu. Nah, ini kalau mengenai disiplin. Kalau kita bertanya kepada orang yang sukses, kenapa sampai bisa berhasil? Tentunya jawabannya disiplin. Kalau dibilang lagi, bagaimana contohnya itu disiplin? Pertama, paling jawabannya hanya disiplin waktu. Itu disiplin waktu. Nah, tentunya disiplin ini bisa bertahan jikalau ada kesadaran muncul dari masing-masing individu. Nah, dalam kemarin kami melaksanakan kolaborasi bersama-sama teman CPG, banyak yang mengatakan bahwa ini mengenai disiplin ini bukan karena faktor eksternal, bukan faktor dari luar, tetapi itu adalah faktor yang ada di dalam diri kita sendiri. Itu mengenai disiplin. Nah, terus bagaimana tanggapannya Bapak dan Ibu mengenai disiplin dalam kegiatan pekerjaan kita sebagai pendidik? Ibu Kepala Sekolah ada tanggapan? Ya, kalau menurut saya, kedisiplinan yang memang itu tidak terjadi dari luar, tetapi memang dari diri sendiri. Karena memang akhirnya saya sadari secara pribadi masih kurang kemampuan untuk kurang kesadaran untuk melaksanakan hal-hal yang sudah mungkin sudah disepakati, mungkin kehadiran itu yang harusnya kita harus hadir seyogianya mungkin 6:30, tetapi karena itulah karena kurang kesadaran sehingga kedisiplinan yang timbul dari diri sendiri itu tidak ada. Berarti kata kuncinya itu belum sadar akan disiplin yang hadir dari diri kita sendiri. Itu dari pendapat saya. Ya, ada yang lain? Ya, baik, terima kasih. Ada buku yang saya baca mengenai disiplin waktu itu. Bisa saja orang tidak disiplin waktu karena ada beberapa faktor. Yang pertama faktornya mungkin karena jarak. Karena jarak sehingga dia tidak bisa mengikuti disiplin itu. Yang kedua, kalau di daerahnya kita, saya bisa simpulkan karena keadaan cuaca. Tidak mungkin kita mencepat datang karena cuaca hujan, tentunya kita akan lambat sedikit. Nah, tapi pada intinya disiplin menjadi satu bentuk kesadaran yang muncul dari masing-masing individu. Tentu bagi kita sebagai pendidik, kita membutuhkan usaha, proses yang begitu panjang untuk mendisiplinkan murid kita. Dan kita tidak putus asa, dan saya yakin teman-teman, Bapak dan Ibu guru akan terus berusaha bagaimana caranya untuk siswa kita di SDN Jaya untuk lebih disiplin. Nah, ada motivasi perilaku manusia. Ya, Bu Nela dibaca. Ya, yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketakutan akan konsekuensi negatif. Manusia termotivasi untuk menghindari situasi yang dapat menimbulkan rasa sakit, bahaya atau hukuman. Yang kedua, menghindari stres. Manusia yang berusaha menghindari situasi yang memicu stres atau kecemasan. Ya, terima kasih. Motivasi perilaku manusia
ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tentu orang, setiap manusia, kita menghindari dari ketidaknyamanan itu. Ada motivasinya kita, yaitu motivasinya adalah termotivasi untuk menghindari situasi yang dapat menimbulkan rasa sakit, bahaya atau hukuman. Tentunya saya, Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah, motivasi kita untuk terhindar dari masalah ini, inilah yang membuat kita termotivasi dalam menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah motivasi manusia, yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Keinginan untuk sukses dan pengakuan, manusia didorong oleh keinginan untuk mencapai tujuan, mendapatkan pujian, dan diakui atas pencapaian mereka. Nah, tentu kalau kita mengendalikan diri kita masing-masing, siapa yang tidak mau dipuji? Tentu kita semua sebagai manusia mau dipuji. Dan tentunya anak-anak peserta didik mau juga dipuji. Karena mereka adalah merupakan bagian dari manusia. Yang berikutnya adalah keinginan untuk kesenangan dan kepuasan. Manusia juga termotivasi oleh keinginan untuk merasakan kesenangan, kebahagiaan, dan kepuasan. Nah, itu adalah motivasi manusia. Atau ada yang memberikan contoh yang lain, bagaimana seorang manusia itu bisa memotivasi perilaku manusia. Kalau pujian sudah ada, kalau penghargaan sudah ada. Ada yang lain? Ya, baik, kita lanjutkan. Motivasi yang ketiga adalah yang dibaca begini. Yang ketiga, menjadi orang yang menginginkan dan menghargai diri sendiri, memenuhi kebutuhan psikologis. Manusia memiliki kebutuhan psikologis seperti rasa cinta, belonging, dan harga diri. Motivasi ini mendorong mereka untuk berperilaku yang sejalan dengan nilai-nilai dan keyakinan mereka. Contohnya, murid mungkin membantu teman-teman yang kesulitan belajar karena mereka jadi orang yang baik dan membantu. Ya, baik, terima kasih. Yaitu motivasi dalam perilaku manusia. Yang berikutnya sebagai contoh, dalam murid mungkin membantu temannya yang kesulitan belajar karena merasa ingin menjadi orang yang baik dan membantu. Itu yang membuat orang termotivasi menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, itu perilaku ini banyak ya, contoh-contohnya yang dibuat oleh murid-murid, dan bahkan kita sendiri sudah memberikan contoh, dan tanpa kita sadari bahwa itu adalah merupakan motivasi dan perilaku manusia. Yang titik kedua, dilanjutkan. Mengembangkan identitas dan tujuan, manusia termotivasi untuk memahami diri mereka sendiri. Apa yang mereka inginkan dalam hidup dan bagaimana mereka dapat mencapainya. Contohnya, murid mungkin mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Ya, ini contoh yang kedua, yaitu murid mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Ada contoh yang lain menurut Bapak dan Ibu? Ya, contohnya minat anak-anak dan bakat anak-anak di sekolah kita ini seperti yang kemarin kita melaksanakan kegiatan O2SN. Kita sudah membantu anak dalam untuk meningkatkan bakat
melalui tarian Moendek itu sangat luar biasa. Nah itulah salah satu contoh untuk meningkatkan bakat dari peserta didik. Nah tentunya ada lagi kebutuhan dasar manusia. Nah silakan dibaca dilanjutkan. Kebutuhan dasar manusia ada 5 jenis kebutuhan dasar manusia, yakni yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, udara, air, makanan, tempat tinggal. Yang kedua, kasih sayang dan rasa memiliki, cinta dan kasih sayang, rasa memiliki, persahabatan. Yang ketiga, kebebasan, berekspresi, berpikir, bertindak. Yang keempat, kesenangan, hiburan, keindahan, kreativitas. Yang kelima, kekuasaan, kompetensi dan kemampuan, pencapaian dan prestasi. Nah ini adalah merupakan kebutuhan dasar manusia. Nah bagian yang kedua, kasih sayang dan rasa dimiliki. Siapa yang bisa memberikan contoh bagaimana kasih sayang dan rasa yang dimiliki untuk peserta didik? Bagaimana contohnya? Ada cinta, ada kasih sayang, ada rasa memiliki, ada persahabatan. Ya itu artinya bagaimana contoh menurut Ibu? Kalau menurut saya, memang ini adalah kebutuhan kita sebagai manusia. Siapa yang tidak mau disayang? Siapa yang tidak mau dicinta? Pasti semuanya ingin disayang dan dicinta. Pasti semua butuh itu. Ya, jadi anak-anak pun memerlukan kasih sayang dan cinta, baik di rumah, terlebih di sekolah. Nah, cinta dan kasih sayang itu didapatkan dari kita sebagai guru. Karena kita adalah sebagai orang tua mereka di sekolah, maka kita harus memberikan kasih sayang dan cinta kepada siswa-siswa kita. Ya, menurut saya seperti itu. Ya ada yang lain. Ibu Onen gimana? Ya baik, terima kasih. Tentunya kalau ini terpenuhi, bagian yang kedua ini kasih sayang, tentu kegiatan atau di lingkungan sekolah mereka itu akan merasa nyaman dan merasa aman. Dan tentu ada lagi kebebasan. Tentu setiap manusia itu memiliki kebebasan untuk berpikir, bertindak. Dan yang keempat ada kesenangan. Kita manusia membutuhkan hiburan, keindahan, dan kreativitas. Dan yang kelima, penguasaan kompetensi dan kemampuan pencapaian dan prestasi. Nah itu adalah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Nah yang berikutnya ada posisi kontrol guru. Nah jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu, ya Ibu Onen silakan dibaca pertama. Yang pertama, penghukum. Guru dalam posisi ini menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku murid. Mereka berfokus pada menghentikan perilaku yang tidak diinginkan dan pada memahami penyebabnya. Nah, adakah pengalaman Bapak dan Ibu guru mengenai posisi kontrol penghukum? Siapa yang bisa bercerita? Kalau saya, kalau dulu sebelum saya masuk guru penggerak ini, saya dulu itu masih ada di penghukum. Kadang juga saya bersikap sebagai pembuat rasa bersalah, kadang juga saya sebagai teman. Ya, kalau saya dulu. Kadang, kenapa saya bilang saya penghukum? Karena setiap kali ada anak yang tidak mengerjakan PR atau tugas, saya pasti memberikan hukuman secara langsung, secara mendadak, tanpa saya sepakati terlebih dahulu dengan siswa. Ya, baik. Nah, tentunya penghukum ini ada 2 model, yaitu menghukum secara fisik dan menghukum secara verbal. Nah, kalau menghukum secara fisik itu memang langsung, kenapa kamu lambat? Langsung ada lidi, ada apa di tangannya, kita langsung pak. Nah, kalau menghukum secara verbal, yaitu biasa kita hukum anak-anak itu biasa membersihkan WC atau tidak. Kalau dulu itu hormati bendera atau tidak angkat kaki sebelah. Nah itu adalah menghukum secara verbal.
Nah, tentu pengalaman ini sebenarnya Bapak dan Ibu alami dan rasakan mengenai penghukuman ini. Nah, yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini biasanya terjadi dalam kegiatan proses belajar mengajar. Bagaimana contohnya? Nah, seperti contoh, dalam saat kegiatan KBM belajar mengajar, biasanya anak-anak bermain. Biasanya muncul bahasanya kita sampaikan kepada anak-anak. Kita sudah capek-capek mengajar. Kamu tidak hargai Bapak dan Ibu guru yang sedang mengajar. Kamu hanya bermain. Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah kepada seorang guru. Guru menggunakan pendekatan ini untuk membuat murid merasa bersalah atas tindakan mereka, dan mereka mungkin menggunakan kata-kata seperti kecewa. Ada kata-kata kecewa atau sedih untuk memanipulasi emosi murid, seperti yang saya sudah sampaikan. Atau ada pengalaman Bapak dan Ibu guru di kelas mengenai hal ini? Ada? Ya, kalau saya mungkin pembuat rasa bersalah itu biasa saya di kelas itu dulu kalau siswa ribut saya masuk kemudian saya berdiam diri saja di meja. Pokoknya tidak ada apa yang saya bikin, saya hanya berdiam diri melihat mereka ribut. Setelah itu siswa kadang sudah terdiam sendiri. Nah, dari situ saya lihat ternyata siswa itu merasa bersalah karena saya tadi masuk langsung diam saja di kelas. Ya. Kadang kalau kita membuat rasa bersalah kepada anak-anak itu, biasanya anak-anak itu cuma coret-coret buku. Iya, coret-coret. Dia tidak tahu karena kita sudah membuat mereka itu membuat bersalah sehingga karakternya mereka tidak terbentuk. Tentunya kalau kita kembalikan kepada kita sebagai manusia dewasa, kalau kita dilakukan seperti itu, tentunya kita juga merasa kecewa. Siapa yang tidak merasa kecewa kalau kita sudah dibuat bersalah? Nah, posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Nah, Ibu Berawati, silakan dibaca. Guru yang condong ke posisi ini berusaha menjadi teman bagi murid mereka. Meskipun hal ini bisa membangun hubungan baik, terkadang fokus pada pertemanan bisa mengurangi wibawa guru dalam hal menegakkan disiplin. Iya, tentunya ini sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai pendidik. Kita buat murid itu sebagai teman. Apa contohnya? Ya, silakan. Kalau saya posisi kontrol guru sebagai teman, contohnya misalnya kita kan kalau kita tahu teman itu pasti sifatnya baik, apa yang dibilang temannya kita pasti kita iakan. Nah, contohnya kalau dalam kelas guru yang memposisikan dirinya sebagai teman siswa, ketika siswanya tidak mengerjakan tugas atau mengerjakan PR-nya di rumah, pasti siswanya tidak akan merasa takut karena dia pikir pasti guru itu tidak marah karena orang mau teman. Jadi ada sifat pandang enteng yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Ya, baik, ada sikap pandang enteng sehingga penegakan disiplin itu terjadinya kurang. Karena posisi kita mempergunakan posisi sebagai teman. Nah, posisi yang berikutnya sebagai pemantau. Nah, silakan Pak Hani baca. Pemantau, guru berperan sebagai pengamat dalam kelas. Mereka mengamati perilaku murid, tetapi tidak selalu mengambil tindakan untuk mengoreksinya. Ya, baik, terima kasih. Tentunya hal ini sering terjadi dalam kehidupan di saat kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau di luar kelas. Posisi ini sering dilakukan oleh seorang guru. Bagaimana contohnya sebagai pemantau? Nah, biasanya dalam kegiatan belajar mengajar
kalau ada anak itu melakukan kesalahan atau teman sebangku mengambil barangnya temannya di sampingnya tanpa izin, tentunya mereka akan ribut. Nah, posisi kontrol yang dilakukan seorang guru sebagai pemantau, dia hanya lihat-lihat, begitu saja, tidak pernah untuk melakukan pendekatan yang lebih baik dalam masalah seperti itu. Yang intinya hanya dilihat-lihat. Itu adalah posisi sebagai pemantau. Nah, yang terakhir, Bu Nela, silakan Pak. Manajer. Ini adalah posisi kontrol yang optimal. Guru sebagai manajer berfokus pada pencegahan masalah dan membantu murid mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab. Ya, baik, terima kasih. Nah, ini posisi manajer ini adalah posisi kontrol yang berfokus untuk mencegah masalah dan membantu murid untuk mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan dan bisa bertanggung jawab. Nah, menurut Bapak dan Ibu, dari kelima posisi kontrol ini yang dilakukan seorang guru mana yang baik? Iya, tentunya posisi kontrol manajer. Tapi dalam prakteknya biasa kita sebagai seorang guru terbawa emosi dalam menangani kasus-kasus yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas atau di halaman sekolah. Dan mari kita belajar bersama-sama. Kita sudah belajar mengenai motivasi, mengenai disiplin. Tentu kita sebagai seorang guru kita harus sabar, kita harus tenang, sehingga dalam melakukan posisi kontrol ini kita bisa lakukan secara maksimal, khususnya dalam posisi kontrol. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebijakan yang diyakini oleh warga kelas untuk membutuhkan motivasi personal dan budaya positif di kelas. Nah, setiap diskusi yang kita lakukan di sekolah ini sudah cukup banyak diskusi. Sebelum kita melaksanakan diskusi, ada kesepakatan diskusi. Apa tujuannya kesepakatan diskusi? Apa tujuannya? Ya, tentu tujuannya kesepakatan diskusi itu supaya diskusi itu berjalan baik dan aman. Ada saling rasa menghargai dalam kegiatan diskusi tersebut. Itu contoh kecil. Nah, contoh keyakinan kelas. Ya, silakan dibaca. Contoh keyakinan kelas yang pertama, kejujuran. Murid selalu berkata jujur dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang kedua, hormat. Murid saling menghormati satu sama lain, guru dan staf sekolah. Yang ketiga, tanggung jawab. Murid menyelesaikan tugas mereka dengan tepat waktu dan penuh tanggung jawab. Yang keempat, kerjasama. Murid bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan tugas dan proyek bersama. Yang kelima, keadilan. Murid tidak memihak. Ya, baik, terima kasih. Nah, keyakinan kelas ini ada nilai-nilai kebijakan yang disepakati dalam kelas. Nah, jadi ada contoh keyakinan kelas yang ada di kelas 5. Kebetulan saya belum kasih keluar. Yang pertama itu adalah mereka sepakat untuk selalu menjaga kebersihan. Yang kedua itu mereka menjaga kebersihan kelas. Mereka jujur, datang di kelas tepat waktu, tidak egois, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak bermain dalam kelas saat belajar, mendengarkan guru saat menjelaskan, menyapu atau membersihkan ruang kelas sesuai dengan jadwal, menghargai pendapat teman, saling kerjasama, dan mengerjakan tugas kelompok dan membantu teman dalam kesulitan. Nah, tentunya kalau ini kita tanamkan dalam kegiatan
belajar mengajar kita atau dalam kelasnya kita terus motivasi anak itu. Ada nilai keyakinan, ada nilai kebijakan yang kita tanamkan kepada mereka. Nah, tentunya harapan kami sebagai calon guru penggerak supaya di kelas mari kita buat keyakinan kelas. Dan tentunya dalam pembuatan keyakinan kelas ini dan ada kesepakatan bersama yang kita buat supaya apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka inginkan dituliskan dan dibuat kesimpulan secara bersama-sama. Nah, menurut Bapak dan Ibu ada tanggapan mengenai keyakinan kelas ini? Kalau di kelas sekolah bagaimana? Kalau menurut saya, ya keyakinan kelas ini memang sudah bagus. Cuma juga kalau boleh, jangan dari kita guru saja hanya menyampaikan kepada peserta didik atau kepada murid, tetapi harus ada timbal balik dari murid. Apakah mereka ini sudah betul-betul mengerti, paham dan melaksanakan hal ini. Jadi memang harapan kita itu apa yang kita buat harus bisa terlaksana. Baik, terima kasih. Nah, itulah yang saya sampaikan tadi bahwa di saat kita melaksanakan atau menyepakati kesepakatan pelajar atau keyakinan kelas itu harus ada kerjasama antara guru dan murid. Dan murid yang sendiri yang menulisnya, kita tinggal menuntun bagaimana contohnya, misalnya membersihkan kelas. Jadi mereka tahu berarti kelas kita itu harus bersih. Oh, ada kata jujur. Nah, bagaimana itu perilaku jujur? Berarti kalau jujur itu tidak berbohong seperti itu. Atau kalau seumpama dia mengambil barang temannya, dia mengaku bahwa dia sudah mengambil barang temannya. Itu adalah perilaku. Nah, selanjutnya dalam pengembangan keyakinan kelas, yang pertama itu yang saya sudah jelaskan tadi, kita harus melibatkan murid. Seperti yang saya sudah jelaskan. Nah, libatkanlah murid dalam proses menentukan keyakinan kelas. Dan ini akan membantu mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab atas nilai-nilai yang telah disepakati. Nah, jadi kalau membuat keyakinan kelas, bukan guru sendiri yang menyampaikan, tetapi harus melibatkan secara full murid kita yang ada di kelas. Yang kedua, diskusi kelas. Lakukanlah diskusi kelas secara berkala untuk membahas keyakinan kelas dan bagaimana menerapkan dalam kehidupan setiap hari. Nah, setelah kita sepakati bersama-sama dengan murid keyakinan kelas, kita harus menerapkan atau kita harus menjelaskan bagaimana cara penerapannya dalam kehidupan, khususnya yang ada di kelas kita maupun di luar kelas. Nah, sebelum kita masuk pada materi ini, bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu guru mengenai keyakinan kelas? Apakah sangat bermanfaat dalam kelas kita masing-masing? Saya mau tanggapi sedikit, menurut di sini saya mau tanggapi sedikit. Memang kalau kita sepakati bersama di keyakinan kelas, maka akan bersama suasana yang sangat bagus. Tapi kalau cuma anak-anak yang sepakati, kita tidak mengikuti kesepakatan itu, karena anak-anak itu akan mengikuti kita dulu sebagai teladan bersama. Terkadang kita kurang menyadari hal-hal yang seperti itu, yang mungkin karena dengan kesibukan kita masing-masing, terkadang kita sudah keyakinan yang seperti ini, karena hal itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Ya, demikian. Ya, baik, terima kasih, itu sangat contoh yang baik untuk melakukan keyakinan kelas yang ada di kelas kita masing-masing. Nah, berikutnya ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga
Ya, silakan Ibu Nela membacakan. Kelihatan? Segitiga restitusi yang pertama. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menggerakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 unsur segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya baik, terima kasih. Yaitu segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah tentunya dalam sekolah banyak sekali masalah-masalah yang kita dapati dalam kegiatan belajar. Nah tentunya tujuan segitiga restitusi ini yang pertama itu menstabilkan identitas. Bagaimana yang dikatakan menstabilkan identitas? Siapa bisa memberikan contoh? Bu Aku? Iya. Kalau menurut saya, menstabilkannya ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah, kita harus menstabilkan suasana hati dari siswa itu. Jangan kita sudah marah duluan, ya, agar siswa itu bisa merasa nyaman dan akhirnya nanti bisa terbuka. Seperti itu. Ya baik. Menstabilkan identitas dari identitas merasa bersalah menjadi tidak bersalah. Itu contohnya menstabilkan identitas. Atau memfasilitasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan yang setelah dibuat. Dan yang terakhir dalam segitiga, kita harus menanyakan nilai keyakinan. Dari nilai keyakinan yang telah disepakati dalam kelas tersebut. Nah tentunya banyak tantangan dalam mewujudkan keyakinan kelas ini, sehingga muncul ini segitiga restitusi ini, penerapannya supaya anak-anak itu lebih memahami lagi bagaimana nilai-nilai kebijakan atau nilai keyakinan kelas yang telah kita sudah sepakati bersama-sama dengan murid di dalam kelas kita. Nah, untuk lebih memahami segitiga restitusi ini, ada kasus yang terjadi dalam kelas, supaya kita lebih memahami lagi bagaimana cara untuk melakukan penerapan segitiga restitusi ini dalam kelas kita atau di luar kelas, menangani kasus-kasus murid. Nah ini ada kasusnya, yaitu murid mengganggu teman saat belajar. Nah ini sering terjadi, sehingga saya coba membuat masalah ini atau contoh dalam penanganan segitiga restitusi. Di situ ada tokohnya Pak Guru. Nah, jadi saya taruh nama muridnya saya, yaitu Clara dan Gracia. Pak Guru itu yang akan menerapkan segitiga restitusi. Clara murid yang mengganggu teman saat belajar. Nah, sedangkan Gracia itu adalah murid yang diganggu Clara. Nah, percakapan. Pak Guru, Clara, Pak perhatikan, kamu tadi mengganggu Clara saat belajar. Apa yang kamu lakukan? Tentu bahasa atau nada bahasanya kita lakukan. Dalam kalimat ini menurut Bapak Ibu bagaimana? Mau keras kah, mau kuat kah, mau lembut kah, atau mau sedang-sedang? Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Keras? Atau mata melotot? Nah, coba
coba didengarkan lagi sekali lagi saya berkata. Clara, Pak perhatikan, kamu tadi mengaku Clara saat belajar. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana? Lembut-lembut, tidak juga kasar, tidak juga mata melotot. Berikutnya, jawab si Clara, maaf Pak, saya hanya ingin mengajak Clara. Gracias. Nah, berbicara lagi Pak Guru. Pak Guru tahu kamu ingin bermain, tapi saat ini bakunya belajar. Gracia sedang fokus mengerjakan tugas dan kamu telah mengganggunya. Bagaimana menurut kamu? Nah, ini ada muncul, ada yang dibilang menstabilkan identitas. Nah, yang berikutnya, Clara, saya tidak mau Gracia marah kepada saya. Mungkin begitu kata-kata. Nah, masuk lagi Pak Guru. Keyakinan kelas apa saja yang kamu langgar? Nah, ini ditanyakan kembali, dikembalikan kembali kepada murid. Karena kita sudah membuat keyakinan kelas, kita tanyakan kepada mereka, nilai keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Tentunya karena kesepakatan nilai keyakinan kelas kita buat bersama, tentunya murid bisa akan menjawab. Tentunya murid itu merespon, dia bilang mengganggu teman yang sedang belajar. Nah, habis itu Pak Guru, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Jadi kita cari caranya supaya masalah itu yang dibuat anak itu sendiri yang mencari solusinya. Jadi ada kata-kata lembut yang ada di dalam, sehingga tersentuh hati anak-anak itu, supaya dalam setiap permasalahan mereka itu bisa mereka sendiri untuk mencari jalan keluar dari permasalahan. Yang berikutnya, dijawab Clara. Saya bisa meminta maaf kepada Gracia dan membantunya untuk mengerjakan tugas. Nah, mungkin dalam pikiran mereka dia sampaikan, saya bisa meminta maaf dan membantu Gracia untuk membantunya dalam mengerjakan tugas. Nah, dibantu oleh lagi guru dikatakan baik. Itu ide yang bagus. Itu ide yang bagus. Silakan kamu ajak Clara. Dan meminta maaf atas segala perbuatan. Dan tawarkan juga bantuan untuk membantunya mengerjakan tugas. Nah, setelah proses ini ada Gracia datang dan Clara dan meminta maaf, dan Clara memaafkannya, dan mereka pun menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Nah, dalam proses ini tentunya kita seorang guru. Di saat datang Clara meminta maaf, menurut Bapak dan Ibu bagaimana tindakan kita? Apakah kita biarkan, atau kita lihat, atau bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Kalau Ibu One, Ibu Vera bagaimana? Nah, setelah itu kita katakan seperti ini. Baik, itu ide yang bagus. Silakan kamu ajak Gracia berbicara dan meminta maaf atas perbuatan, dan tawarkan juga bantuan untuk membantunya mengerjakan tugas. Habis itu ada Clara datang kepada Gracia untuk meminta maaf dan dimaafkan, dan mereka mengerjakan tugas bersama-sama. Dalam poin ini, bagaimana tindakan seorang guru? Apakah kita biarkan saja? Saya merasa bangga. Kalau si Clara tadi yang merasa bersalah, dia mengakui kesalahannya melalui untuk meminta maaf. Berarti saya sebagai guru sangat senang. Berarti mereka dengan sendirinya bisa saling memaafkan
walaupun itu terjadi secara spontan dari diri mereka sendiri. Berarti kita beri sangat bangga, sangat senang kalau anak-anak itu bisa mengakui kesalahan yang mereka sudah pernah buat sama Tuhan. Nah, tentunya tugas kita setelah disampaikan itu ide yang bagus, silakan Clara untuk meminta maaf kepada kelas. Dan tentunya tindakan kita itu kalau terjadinya kegiatan restitusi itu dalam kelas itu kita harus perhatikan mereka. Apakah benar-benar dia minta maaf atau tidak. Nah itu tindakan seorang guru. Nah setelah terjadi seperti itu, kita panggil kembali anak yang melakukan kesalahan atau lalai. Nah Pak Guru bertanya, bagaimana perasaanmu sekarang? Nah saya merasa lega dan senang karena Gracia sudah memaafkan saya. Saya juga senang bisa membantu Gracia mengerjakan tugas. Nah, dijawab Pak Guru. Pak senang kamu bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Ingatlah selalu untuk menghargai waktu belajar teman dan jangan mengganggu mereka yang sedang fokus. Nah, dalam penerapan segitiga restitusi ini, dalam percakapan kita tadi dengan yang melakukan kesalahan itu, ada kita menstabilkan identitas. Sudah jelas tadi kita menstabilkan identitas. Dan kita memfasilitasi tindakan yang salah. Dari tindakan yang salah yang mereka lakukan itu, kita buat mereka itu tindakannya itu dia berkata jujur, berkata meminta maaf kepada temannya. Dan yang terakhir, ada nilai keyakinan yang ditanamkan di dalamnya, atau nilai kesepakatan belajar yang sudah disepakati di dalam kelas. Nah, lebih memahami penerapan segitiga restitusi ini, siapa yang bisa bercerita mengenai hal ini? Apakah ada kasus yang sudah pernah diterapkan menurut ibu ternyata begini dan begitu? Silakan. Nah tentu banyak pengalaman dalam menangani kasus-kasus anak. Siapa yang bisa berbagi cerita? Ya, Bu Vera bisa. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, pertama-tama saya mau sampaikan sebelum saya memahami tentang segitiga restitusi. Memang itu sering dilakukan di dalam kelas. Biasanya anak itu mengganggu temannya yang sedang belajar. Namun saya langsung memarahi anak itu, dan selanjutnya tidak ada lagi kata-kata untuk saling meminta maaf kepada anak yang membuat kesalahan itu. Jadi mudah-mudahan mulai dari mulai hari ini, karena saya sudah memahami dengan adanya kedua calon guru penggerak yang sudah memberikan kita pelajaran, boleh dibilang pelajaran, mudah-mudahan di kelas bisa saya merubah apa yang sudah saya lakukan selama ini. Terima kasih. Ya baik, ini sangat pengalaman yang luar biasa yang sudah dibagikan Bu Vera bagi kita semua. Ada pertanyaannya saya. Nah, pertanyaan ini saya merasa belum plong dalam pemikiran saya. Pertanyaannya seperti ini. Apakah setiap kasus murid yang di luar kelas atau di luar sekolah bisa kita bisa kita selesaikan di sekolah, atau masalah yang ada di luar sekolah kita harus menyelesaikannya di dalam sekolah? Bagaimana menurut Bapak?
Kalau di kepala sekolah bagaimana? Kalau saya berdasarkan pengalaman, kemarin ada kejadian-kejadian yang terjadi di luar sekolah, tapi kami kita merasa ini anak-anak yang berbuat itu adalah salah satu bagian dari kita. Berarti kalau di luar rumah bukan kita punya anak, tetapi kalau di dalam sekolah itu adalah kita punya anak semua. Jadi karena saya merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki yang lebih bagus lagi kepada misalnya si A ini atau si B, sehingga saya sendiri membuat tindakan untuk menyelesaikan persoalan itu, walaupun sebenarnya itu bukan porsi saya sebagai kepala sekolah, sebenarnya mungkin itu porsi A, tetapi saya merasa bertanggung jawab kepada anak ini supaya anak ini jauh lebih bagus. Maka saya proseslah di sekolah, walaupun mungkin tindakan selama ini juga istilahnya masih kolonial, masih dalam bentuk kekerasan, tetapi itulah yang saya lakukan. Tapi yang menjadi dua problem buat saya, apabila anak-anak itu membuat salah satu kasus lah yang sungguh luar biasa, tidak tahu hukuman seperti apa yang harus kita berikan. Apakah dalam bentuk kekerasan, bukan kekerasan seperti apa, mungkin kita memberikan satu cuma berupa pukulan atau bagaimana, itulah yang menjadi dilema kita juga. Karena memang saya pikir juga kalau kita tidak keras, mungkin anak itu juga tidak bisa berubah atau bagaimana. Tapi mudah-mudahan lewat CGP yang 2 orang ini, materi-materi berikut akan mereka dapatkan dan bisa lagi kita berdiskusi seperti ini lagi. Terima kasih. Ya baik, terima kasih menurut Ibu Kepala Sekolah. Masalah di luar bisa kita seorang guru membantu orang tua. Nah, tentunya hal ini mungkin kasusnya. Kalau kita ketahui mungkin kita bisa membantu orang tua. Tapi kalau di kota-kota kasusnya kan kita tahu, ya mungkin guru dibantu atau membantu orang tua. Nah, lanjut daripada itu, sebelum kita masuk pada slide berikutnya, ada video supaya penerapan segitiga restitusi ini betul-betul kita pahami cara penerapannya. Bagaimana kita mempergunakan bahasa, bagaimana nada bahasa, bagaimana ekspresi kita, mari kita lihat bersama-sama. Saya kemarin
Bapak perhatikan, kami mengenal suara yang sedang apa yang kamu lakukan? Bermain di pusat tapi saat ini waktu kami Clara sedang menjelaskan kamu mengganggu bagaimana menjelaskan dia tidak kenal Clara terus menunjukkan keyakinan dalam apa saja yang baik lalu teman yang sekarang apa yang kami lakukan untuk memperbaiki baik itu ideal sekarang pergilah kepada Clara untuk meminta maaf dan jangan lupa tawarkan untuk membantu Clara untuk mengerjakan. Sebab ya, yang menjadi pertanyaan saya, apakah di saat anak-anak melakukan kesalahan, apakah langsung kita eksekusi? Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Saya tidak bisa langsung eksekusi karena mungkin saat itu saya masih dalam keadaan emosi. Baik. Jadi tunggulah beberapa hari nanti pada saat kita sudah tidak emosi lagi, nah, sehingga bisa kita mengarahkan anak tersebut ke yang lebih bagus. Ya, tentunya dalam menangani kasus seperti itu kita tidak bisa langsung. Maaf tadi ada kejadian di kelas berapa? Di kelas 3 ya. Nah tentunya anak itu sudah terlambat. Kita belum bisa langsung mengeksekusinya. Sebab anak itu datang di sekolah itu posisinya dia merasa takut. Dia boleh dibilang jantungnya sementara berdebar-debir. Apalagi kita seorang guru mungkin tensinya kita naik. Nah, jadi cara menangani kasus seperti ini, kalau misalnya dia datang terlambat, silakan duduk. Kita persilakan duduk. Kita menjelaskan. Setelah habis kita menjelaskan, mungkin di saat jam istirahat, mari kita panggil. Tentu tadi tekanan emosionalnya seorang guru mungkin sudah menurun. Begitu juga murid. Rasa takutnya tadi sudah hilang. Sehingga dalam komunikasi kita dengan seorang murid yang melakukan kesalahan itu bisa terjalin secara efektif. Nah, biasa kejadian bagaimana itu? Langsung kita eksekusi masalahnya. Iya, baik. Maksudnya dalam kegiatan yang ada dalam sekolah, dalam kelas, di saat dia melakukan kesalahan, kita tunggulah waktu barangkali 1 jam. Kita nikmati 1-2 jam. Setelah itu baru kita laksanakan seketika restitusi. Nah, tentunya dalam pelaksanaan seketika restitusi ini, ada bahasa yang kita gunakan adalah lembut, baik, membuat anak-anak itu merasa tidak tertekan, sehingga muncul kesadaran dalam diri anak tersebut. Nah, itu yang diharapkan kita sekolah dalam melaksanakan penerapan itu baik untuk melaksanakan seketika restitusi. Nah, ini hanya contoh saja dalam saya menangani kasus yang ada di dalam kelas. Nah, tentunya yang terakhir, yang ini yang kita tunggu. Terima kasih. Nah, jadi
Jadi saya secara pribadi menyampaikan banyak terima kasih kepada ibu kepala sekolah, banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung kegiatan diskusi kita ini. Semoga harapan kita bersama-sama, apa yang kita sudah pelajari pada hari ini, mari kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai pengajar, dalam kehidupan kita dalam kegiatan pembelajaran. Dan sebelum kita bubar dari tempat ini, saya ajak lagi kita semua untuk berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi terima kasih dan saya sampaikan wassalamualaikum, selamat siang dan terima